sekarang, mana ada orang karismatik sekarang? Mohon maaf lah, banyak, nggak usah sebut boten kulo wiji-wiji nggih. Ya kan? Yang dukun ampuh katanya pusakanya takar gerobak, ya kan? Segudang katanya, mana bisa berfungsi. Lalu yang punya harta amanah katanya gitu loh. Katanya juga bergudang-gudang, tapi mana bisa berfungsi. Kalau pemimpinnya suatu bangsa, sebuah bangsa ngejogo dadi pemimpinnya para manungso, uga bisa mimpin bangsa alus atau bangsa lelembut. Dan saya yakin kelemahan Pak Jokowi, kelemahan Bambang Yudhoyono, Bapak Bambang Susilo Yudhoyono, kelemahan Ibu Megawati, terus yang nyeleneh saja itu Gus Dur agak sedikit bisa berkomunikasi dengan alam raya ini, dengan yang gaib. Ya, terus lagi Pak Habibie ini tidak mampu memimpin bangsa lelembut. Sampurasun Pak Darmo. Sampes. Nah, saya dari Kerawang. Ya alhamdulillah saya pada hari ini dari dulu saya ingin bertemu sama orang tua di sini. Katanya ada orang tua Pak Darmo yang saya sangat hormati dan saya sangat kagumi, dan saya alhamdulillah pada hari ini saya bisa ketemu sama beliau langsung, walaupun saya dibelain hujan di jalan, bahkan hujan-hujanan, sampai semuanya saya juga belum tahu sebetulnya di mana beliau ada rumahnya. Terus kedua alhamdulillah saudara saya mencari-cari, alhamdulillah sampai ketemu. Ini saya yang bawa saya Om Bima Segara. Ya alhamdulillah saya dari Kerawang. Saya ingin, intinya saya ingin seumpamanya gundu-gundu rosok. Banyak yang banyak di pikiran saya dan unek-unek saya pengen mengeluarkan kepada beliau, dan saya ingin banyak tanyakan, jangan sampai saya banyak berpikiran gitu. Bapak utama saya itu merasa ketakutan gitu loh, karena saya itu hanya belajar dari dulu dari orang tua, hanya belajar bodoh. Saya kepada orang tua itu saya nggak minta, cuma saya pengen belajar bodoh, yang penting hidup kanggo. Itulah. Dan alhamdulillah saya cukup belajar dari tahun 2004 sampai 2021 akhir, karena beliau udah meninggalkan tugasnya. Nah makanya saya di sini alhamdulillah. Tahun berapa meninggalkan tugasnya? 2020 sampai 2021 akhir. Saya 2021 awal 2020 akhir, 2021 lah awal. Januari yang gitu. Dan alhamdulillah. Orang mana itu? Itu asli Kerawang. Saya salutkan, alhamdulillah, walaupun jauh nggak ada, saya masih bisa berkomunikasi segitu loh. Karena di situ banyak saya yang dipesen-pesenin gitu, makanya saya itu banyak sekarang konten-konten yang begini-begini. Jadi saya itu merasa seumpamanya takutan bagi diri saya, karena saya itu hanya merasa orang bodoh, bisa apa segitu. Pada terima kasih dari saya, semoga orang tua bisa memberikan solusi yang terbaik buat diri saya sendiri. Atur nuhun, monggo. Tapi uluk salam mulia ya. Ini kata saya artinya saya tidak menggurui, saya tidak juga akan mengajari, namun semua hidup itu kan harus mengambil hikmah. Kata-kata yang unik, yang jarang terdengar itu jenengan itu adalah belajar bodoh. Belajar bodoh, tapi bukan berarti bodoh. Kalau Cina itu masa bodoh gitu loh. Bodoh itu bukan masa bodoh, begitu yang saya maksud. Artinya bodoh di sini yang termaksud adalah ngopeni. Dengan ngopeni itu rumangsa bodoh, ojo bodoh rumangsane, gitu loh. Rumangsa bodoh, merasa bodoh, tapi perasaannya ini nggak bodoh, nggak bodoh rumangsane gitu. Artinya tidak masa bodoh.
Lah, maksudnya bodoh kanggo kan tadi kan seperti itu. Ya kan? Lah, saya akan sedikit menceritakan artinya bagaimana bisa menjadi orang yang bodoh tapi kanggo. Nggih, Pak Budi. Lah itu nggak mudah dan itu memang tertera dalam istilah Jawa itu ngemben ing besok tembene wong pinter keblinger, wong bodoh kanggo. Artinya kalau orang sudah berlomba pinter, ini orang kan sudah berlomba pinter nih. Berlomba pinter, berlomba kaya, ya. Tidak tahu sejatinya kaya, akhirnya miskin, ya kan? Nyatanya Indonesia sekarang kan negara kaya. Akhirnya miskin nggak? Hutangnya 7.000 triliun. Miskin lah. Ini loh yang patut itulah. Saya mengatakan begini, kalau jenengan bodoh, belajar bodoh itu semestinya bodoh yang bermarwah. Bermarwah itu punya daya ampuh. Tidak ada bumi ini nggak butuh orang ampuh, nggak ada. Lah orang ampuh orangnya seperti apa? Yang kedunungan ridhone Gusti Allah secara Pak Kiai. Bukan kedunungan ilmu juga bisa rontok ya. Tapi kalau ridhonya Tuhan, bawor itu saja bisa jadi ratu, gitu loh. Ini yang pokok gitu. Kalau saya sekilas mengatakan, lah itu jenengan dengan kata lain, menurut saya menerima amanat ya, amanat dari guru bahwasanya aku duwe murid ora butuh pinter, tapi senajan bodoh itu kanggo. Lah sekarang perjalanan jenengan itu semestinya menuju bagaimana bisa kanggo, ya kan, berguna untuk negara, bangsa, dan tanah air sesamanya. Untuk apa hidup di bumi ini manakala tidak berguna, begitu loh. Kan banyak nih orang karismatik, santrinya ada 1 juta umat, ada 2 juta umat, mungkin kalau perlu deklarasinya malah umatnya se-Indonesia gitu kan. Tapi kenyataannya kan nggak kanggo sekarang. Mana ada orang karismatik sekarang? Mohon maaf lah, banyak, nggak saya sebut mboten kula wiji-wiji nggih. Ya kan? Yang dukun ampuh katanya, pusakanya takar gerobak, ya kan? Segudang katanya. Mana bisa berfungsi? Lalu yang punya harta amanah katanya gitu loh. Katanya juga bergudang-gudang, tapi mana bisa berfungsi? Lah, jenengan bodoh tapi bisa kanggo nanti. Bodoh kanggo, pinter keblinger gitu. Itu yang penting. Maaf, ini dulu saya menemukan orang tua. Dulu hanya bisa nangis, menangis, dan menangis. Cuma orang tua saya itu cuma pesan satu. Apa? Pak Ukap asal mau ibadah dijamin dunia wal akhirat. Udah segitu aja. Terus saya itu nanya sama beliau, apa sih ibadah? Segitu aja. Itu doang. Dan alhamdulillah, ya kalau saya punya prinsip begini. Setiap ada guru, ada murid. Setiap kampus itu kan pasti ada bintangnya. Nah di sini bintangnya apa? Mungkin nilai yang terbaik. Ya disitulah, alhamdulillah, yang lulus cuma semata wayang lulus. Itu Pak. Karena saya nanya apa? Ada yang bicara kutitip negara dan bangsa hanyalah kepadamu. Makanya saya di situ bertanya, kepada siapa? Hari apa? Tanggal berapa? Dan bulan apa? Mohon maaf kurang lebihnya. Karena makanya saya jauh-jauh kemari itu pengen tahu. Segitu doang. Pertanyaan yang sulit ini. Iya. Tapi saya akan berupaya menjawab ya. Kutitipkan bangsa dan negara kepadamu. Ya kan? Itu kan kata RI 1 lah ya, kata PK. PK itu bukan Bathara Karang, tapi Bung Karno gitu. Sedaya ingkang dipun bongkar mesti ono. Lah, kutitipkan bangsa dan negara kepadamu adalah mu ini ya jamak. Putra putri praja Nusantara. Ini jamak ya. Namun di antara yang jamak tentu ada yang terpilih. Lah, mu ini kalau saya secara pandangan batin adalah kepada orang yang kewahyon,
yang ketitisan wahyu. Kalau tidak ketitisan wahyu, niscaya Indonesia dipimpin siapapun nggak kuat. Pak Jokowi kuat nggak? Kuat. Ya, sementara kuat, tapi untuk melambungkan nggak kuat gitu loh. Sebab hanya ada 6 leluhur kalau saya mengatakan 6 ruang Pak Jokowi. Lah sementara leluhur Nusantara itu banyak. Leluhur yang ya mohon maaf dari para rajanya, para brahmananya, lalu juga para taruhlah sang sutoponya. Lah ini kan harus mengemban. Saya sering mengatakan kalau pemimpinnya suatu bangsa, sebuah bangsa ngejobo dadi pemimpinnya poro manungso, uga bisa mimpin bangsa alus atau bangsa lelembut. Dan saya yakin kelemahan Pak Jokowi, kelemahan Bambang Yudhoyono, Bapak Bambang Susilo Yudhoyono, kelemahan Ibu Megawati, terus yang nyeleneh saja itu Gus Dur agak sedikit bisa berkomunikasi dengan alam raya ini, dengan yang gaib. Ya, terus lagi Pak Habibie ini tidak mampu memimpin bangsa lelembut. Pak Jokowi didukung 6 leluhur ini saya yakin nggak tahu. Saya yakin tidak tahu. Lah berbeda dengan Pak Karno dan Pak Harto. Saksinya beliau Pak Budi. Pak Budi itu tahu persis bagaimana perjalanannya Pak Harto menebusi wahyu kepemimpinan Nusantara dengan dipandu oleh Romo Sudiat Prawirokusumo, lalu dipandu oleh Romo Tomo, dan banyak lagi. Romo siapa tadi itu? Romo Topo, Romo Sungkono gitu loh. Ini jelas, jadi tanpa ada sebuah satria, satria tanpa seorang brahmana. Brahmana ini sentralnya satu dulu, Romo Sudiat Prawirokusumo, itu masih nyata di tengah hutan, tempatnya kayak istana. Bahkan sekarang masih dijaga ketat ya Pak Budi, masih dijaga ketat, tidak semua orang itu boleh masuk. Lah ini nyata, kemarin baru dibangun juga miliaran. Lah sekarang itu kenyas godong tok rata-rata pemimpin sekarang mengedepankan akal budi. Bukan saya mengatakan Pak Jokowi loh, pemimpin sekarang rata-rata mengedepankan akal budi, yang penting kaya, yang penting panggung ya. Di panggung itu taruhlah bisa dapat, bisa berkoar-koar lah gitu lah cara kasar ya. Bisa berkoar-koar walau zero of power, aslinya zero of power. Coba kalau dulu Pak Karno ke Moskow ya itu, lalu ada masjid. Nah, lalu di Saudi Arabia ada jalan Bung Karno, bahkan pahlawan Islam se-Asia Tenggara, padahal Soekarno secara pondok pesantren jelas kurang menguasai, tapi diakui itu. Lah ini sebuah getaran Nusantara yang patut kita gali kembali, Mas. Patut kita gali kembali, patut kita miliki lagi. Namun jalan untuk memiliki nggak mudah. Rata-rata ini orang nggak mau lah, nggak mau memiliki yang lebih jauh. Artinya hanya mencari derajatnya, pangkatnya, tapi harkat dan martabat bangsanya itu tidak terpikirkan. Sekarang bagaimana Indonesia akan berharkat ya? Sejak tahun 82 banyak merek ya. Indonesia sudah diekspor menjadi PRT, bayangin. Iya kan? Bagaimana negara akan ternama? TKW. Bagaimana negara itu akan ternama? Padahal bumi kang gemah ripah loh jinawi, Kerto, Toto, Turaharjo. Lah, saya di sini itu mereferensikan, nah, kalau mereferensikan berlebihan, memberikan rujukan bagi yang para terpanggil, janganlah main-main ya Pak Budi, jangan main-main, nggak gampang resikonya. Umpamanya Mas Tony mau, wah ini amanat ini, tapi kalau nggak mau lakunya, mentah, yakin itu mentah, sebab itu tebusannya nggak mudah, ya. Kalau saya dengan ngendika tadi itu, saya itu belajar bodoh. Saya kalau yang mau konsultasi ke saya juga ada 3 syarat. Kalau untuk ke arah wahyu ya, kalau kamu pintar saya bodohkan, kalau kamu kaya saya miskinkan, ya. Kalau kamu sugih saya melaratkan. Iya kan? Nggak ada yang sanggup lah. Kamu sugih, kaya maksudnya saya melaratkan. Kamu kenyang, saya laparkan. Ya kan? Kamu pinter, saya bodohkan. 3 ini syarat. Tuh, saya berguru ke sana juga seperti itu. Saya tahun 93
disuruh menjual semua harta saya, ditumtum ke sekarepku. Semau saya, guru saya nggak minta. Tanyakan Romo Sutopo tahu persis itu. Saya ketemu sama Romo Sutopo waktu itu. Dan di antara yang memperkuat saya itu tahun 93 adalah Romo Sutopo, bukan katanya gitu. Jadi ini penting Mas, dengan nggak sia-sia nanti ketemu saya. Jadi intinya wahyu itu perlu tebusan. Wahyu kepemimpinan Nusantara. Dan yang paling mengerikan, manakala sampai tahun 2026, karena kata guru saya Romo Sutopo kan siklus per 20 tahun ya. 45 merdeka, 65 Gestapo, ya. Lalu 65 85 bom Aceh, ya. Daerah operasi militer itu. Daerah operasi militer itu. Nah, 2005 tsunami. 2005 tsunami. Besar. Berapa ribu itu? 125.000. Iya. Terus hati 2025. 2025 ini akan ada apa? Makanya kalau sampai tahun 2026 kok ini sudah tidak nitis, semua bangsa ini dan bahkan manusia sedunia kalau kata Pak Kiai masuk neraka semua. Kalau menurut saya gagal dalam hidup semua. Iya, nggak main-main. Toh jiwa, toh raga. Makanya kalau hanya berkoar paling udah 5 juta, 10 juta ke saya, masuk ke saya. Loh, saya habisnya miliaran kok. Tanya itu Pak Budi, ini dari Mojokerto ke sini, cukup nggak 2 juta? Nggak cukup. Nggak cukup. Dari Mojokerto jauh-jauh, dari Mojokerto ke Gunung Serandil, Pak Budi nggak cukup 2 juta. Lah kalau paling menurut saya kemarin dengan Mas Tony ya, ke mana? Alas Purbo, itu waktu bawa mobil sendiri 4.800.000 di nota. Karena ada tekad sama niat itu harus menjadi Itu. satu. Lalu kemarin yang kedua saya 3 juta itu ada ya. Itu saya 2 kali 8 juta. Loh, kalau saya paling dibekali 5 juta 10 juta kok lalu ditanyakan, ya saya berpikir ulang dong. Wah, ini perlu mental militan. Bahkan Kiai Jember namanya Kiai Abdul Aziz nih, kalau dengar juga nggak masalah. Kalau setengah hati saya terus terang saya tinggal. Saya perlu power. Perlu power itu saya juga perlu sarana. Lo sekelas, mohon maaf, untuk nebusi wahyu itu kelasnya bangsanya 10 juta, 20 juta nggak jadi. Lebih baik saya jalan sendiri, saya jual kambing, saya jual motor, saya jual apa, saya jalan sendiri, nggak ada resiko. Toh ini nanti menunggu hasilnya. Gagal bareng, masuk neraka bareng. Ibaratnya naudzubillahi min dzalik kalau kata Pak Kiai gitu. Matur suwun dari kula cekap semanten. Nggih, sama-sama.